Jangan buru-buru mengusir rasa. Dengarkan dulu. Tuntun ia pelan-pelan, seperti menggandeng sahabat yang sedang tersesat. Rasa bukan hanya milik kita. Rasa adalah bagian dari sesuatu yang lebih luas. Ia terhubung dengan kesadaran yang mengisi seluruh alam semesta. Saat kita merasakan sesuatu, kadang itu bukan hanya dari dalam diri, tapi juga dari langit, dari bumi, dari udara, dari orang lain, bahkan dari hal-hal yang tidak terlihat. Pernahkah engkau tiba-tiba merasa tenang saat melihat langit, atau menangis tanpa sebab saat mendengar suara hujan? Itulah saat rasa dalam dirimu menyatu dengan kesadaran semesta. Semesta punya getaran, dan rasa adalah alat untuk menangkap getaran itu. Semakin halus rasa kita, semakin banyak yang bisa kita dengar dari semesta, tanpa suara, tanpa bentuk, tapi terasa sangat nyata. Rasa bukan hanya milikku. Ia seperti air sungai, mengalir dari gunung kesadaran, membawa pesan dari langit, dan menumbuhkan bangga-bangga dalam hati. Olah rasa artinya menyelaraskan diri dengan semesta. Kita tidak melawan aliran alam, tapi menyesuaikan diri hingga hidup terasa mengalir dan tidak lagi penuh beban. Saat kita resah, mungkin karena kita tidak selaras. Saat kita tenang, mungkin karena kita sudah menyatu. Keselarasan itu tidak bisa dikejar. Ia hanya muncul saat kita hening, saat kita berhenti mengatur rasa dan mulai mendengarkannya dengan jujur. Kesadaran semesta bukan sesuatu yang jauh. Ia hidup dalam setiap helaan napas, dalam detak jantung, dalam gerak dedaunan, dalam diam bumi yang selalu mengerti. Bila engkau ingin tahu arah hidupmu, jangan bertanya pada dunia yang bising. Bertanyalah pada rasa dan biarkan semesta menjawab lewat keheningan. Tapi rasa bisa menyesatkan kalau kita tidak mengenalnya. Kadang rasa membawa kita pada cinta, kadang membawa kita pada kecewa, kadang rasa membuat kita ringan seperti angin, kadang menjerumuskan ke dalam amarah dan keluh kesah. Kebijaksanaan muncul bukan dari mengendalikan rasa dengan kekerasan, tetapi dari berteman dengan rasa, lalu mengarahkannya pada sesuatu yang lebih tinggi. Pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar hidup di dalam dirimu? Seperti cahaya, seperti getaran, yang bukan berasal dari pikiran, tapi dari rasa. Itulah saat rasa berubah menjadi wadah. Ia tidak lagi sekadar perasaan biasa. Ia menjadi tempat berlabuhnya sesuatu yang lebih tinggi, yaitu kesadaran semesta. Kesadaran semesta bukan sesuatu yang jauh di luar sana. Ia tidak hanya berada di langit, di bintang-bintang, atau di dimensi tinggi. Ia juga ada di dalam dada manusia, dalam rasa yang tulus, dalam batin yang terbuka, dalam tubuh yang jujur pada geraknya. Ketika rasa telah bersih dari ego, ketika rasa telah jernih dari ambisi, ia menjadi ruang hening tempat petunjuk turun, tempat kebenaran batin menyampaikan dirinya. Tubuh kita bukan hanya daging dan tulang. Ia bisa menjadi bejana cahaya bila rasa di dalamnya telah menyatu dengan kesadaran semesta.
Inilah mengapa dalam banyak kisah para nabi, sufi, dan orang bijak, mereka semua melalui satu jalan, yaitu jalan rasa. Mereka mendiamkan pikirannya, mereka membuka ruang di hati mereka, dan di sanalah petunjuk turun. Bukan karena mereka istimewa, tetapi karena mereka siap menjadi wadah. Rasa yang murni akan membentuk tubuh yang bening, dan tubuh yang bening akan menjadi saluran bagi pesan-pesan semesta yang suci. Jika kita mau menapaki jalan ini, jalan rasa yang jujur, perlahan tubuh dan jiwa kita akan selaras. Dan saat itulah kita tidak lagi berjalan sendirian, karena semesta akan ikut berjalan bersama kita di dalam rasa yang kita pelihara dengan kasih. Dalam sejarah para nabi dan orang suci, keselarasan adalah tahapan penting sebelum menerima wahyu. Rasa mereka begitu peka, pikiran mereka tidak menolak, tubuh mereka menjadi saluran alami, maka wahyu pun turun. Petunjuk bisa datang kapan saja, tapi hanya akan tampak oleh mereka yang telah selaras. Maka olah rasa bukan untuk mencari petunjuk, tapi untuk menjadi wadahnya. Petunjuk bukanlah akhir dari perjalanan, justru kedatangannya adalah permulaan baru. Setelah rasa menerima, setelah kesadaran menyatu, tibalah saatnya petunjuk itu diwujudkan. Namun, perwujudan bukan hal yang cepat. Ia membutuhkan jalan yang panjang, karena harus melewati 3 gerbang, yaitu rasa, pikiran, dan tindakan. Perjalanan mewujudkan petunjuk adalah jalan sunyi. Tidak semua orang bisa melihat cahaya yang kita bawa, tapi jika kita tetap setia, maka cahaya itu akan menuntun langkah kita dan menjadi suluh bagi orang lain juga. Segala perjalanan petunjuk selalu bermula dari satu, yaitu keesaan, kesadaran akan keesaan yang hidup di dalam segalanya. Bagi para nabi, perjalanan kenabian dimulai bukan dari kitab, tapi dari pencarian makna yang sangat dalam. Ia menyepi di tempat tertentu, bukan untuk mengasingkan diri, tetapi untuk menyelami hakikat. Itulah olah rasa dalam bentuk terdalam. Ia tidak mencari kekuasaan, tidak mengejar pengaruh. Ia hanya ingin tahu bahwa apa arti semua ini. Dari keheningan itu, datanglah petunjuk. Getarannya begitu kuat, hingga mengguncang tubuh dan rasa. Dalam gelap, gua yang sunyi, cahaya turun seperti petir yang hening. Tubuh menggigil, hati gemetar, tapi jiwa mengangguk pelan dan berkata, "Inilah yang kutunggu." Perjalanan kenabian adalah proses bertahap, yaitu pertama pencarian tauhid, menyelaraskan diri dengan satu. 2. Penerimaan wahyu, membuka ruang dalam diri untuk kesadaran ilahi. 3. Perwujudan wahyu, menjadikannya hidup melalui kata dan tindakan. Olah rasa adalah jalan para nabi, jalan sunyi tapi penuh cahaya, dan cahaya itu akan menemukan tempatnya bila kita siap menjadi tanah tempatnya tumbuh. Olah rasa bukanlah ilmu rumit. Ia tidak membutuhkan teori panjang atau hafalan berat. Yang ia butuhkan hanyalah kejujuran hati dan keberanian untuk diam di dalam diri sendiri. Rasa adalah gerbang. Gerbang menuju kesadaran yang lebih luas, menuju kebenaran yang tidak bisa diperdebatkan, karena ia diketahui
dari dalam, bukan dari luar. Melalui rasa, kita mengenal getaran halus dari semesta. Kita mendengar bisikan petunjuk yang mengalir, bukan karena kita istimewa, tetapi karena kita bersedia menjadi wadah. Ini hanyalah permulaan dari proses panjang yang terus-menerus mengosongkan diri, menerima cahaya, dan mewujudkannya menjadi kehidupan yang selaras. Semoga ini menjadi cermin batin, menjadi pintu baru bagi siapapun yang rindu pulang kepada kesadaran yang satu, yang hidup di balik segala nama dan rupa. Dan bila satu hati saja disentuh, satu jiwa saja terbangun dari tidur panjangnya, maka seluruh perjalanan olah rasa ini sudah sangat cukup. Sampai jumpa dalam keheningan yang sama, dalam getaran rasa yang tidak lagi memisahkan aku dan engkau.